Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kita akan memulai materi yang berjudul Pendidikan Moral di Era Digital, Etika Bermedia Sosial. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk lebih jauh, coba pikirkan sebentar. Seberapa sering kalian menggunakan media sosial dalam sehari? Pastinya cukup sering, bukan? Nah, karena media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian kita, penting sekali memahami bagaimana cara menggunakan ruang digital ini dengan baik. Di video ini, kalian akan diajak untuk memahami etika bermedia sosial melalui contoh-contoh sederhana yang pasti dekat dengan kehidupan kita. Yuk, siapkan perhatian kalian dan mari kita mulai pembelajarannya bersama-sama. Setiap hari, media sosial dipenuhi ribuan foto, komentar, dan cerita. Ada yang lucu dan bermanfaat, tapi ada juga yang bisa menyinggung atau memicu masalah. Kalau kita asal share atau komentar, kita bisa menyebarkan hal negatif tanpa sadar. Karena itu, kita perlu punya etika digital agar tetap bijak dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Sebelum itu, ayo kita mengenal apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah perilaku menyakiti atau menjatuhkan orang lain lewat postingan, komentar, atau pesan di media sosial. Lalu, bagaimana dengan hoax? Hoax adalah informasi palsu yang terlihat meyakinkan, tapi bisa menyesatkan dan meresahkan banyak orang. Di video ini, contoh kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lara adalah teman aku yang hobi traveling pada saat libur sekolah. Sejak hobi traveling itu, Lara menjadi vlogger traveler. Lara mulai sering mengupload pengalaman perjalanannya. Suatu hari, Lara mendapatkan spam bullying dari foto yang diunggahnya di kanal di jaring sosial. Dan tiba-tiba, semua netizen bersabda mengomentari warna kulit hingga bentuk badan Lara. Di sekolah, Lara selalu terlihat murung. Lara sedih dengan perundungan yang dialaminya. Selain Lara, ada juga Gary. Gary adalah teman sekolahku yang baru pindah dari Ambon. Gary juga mengalami bullying atau perundungan dari kanal jaring sosial, atau sekarang lebih sering disebut cyberbullying. Gary sangat suka bermain musik, dari gitar hingga permainan musik tradisional seperti jakulele khas Ambon, tanah kelahiran Gary. Tapi siapa sangka, kalian Gary bermain musik tidak terlihat oleh teman-teman. Gary justru mendapatkan perundungan bahkan dari teman-teman di sekolah. Teman-teman sekolah sampai membuat fake account untuk mengolok-ngolok Gary. Apa yang dilakukan teman-teman melalui kanal jaring sosial dengan melontarkan kata-kata yang kurang pantas mampu menimbulkan efek jangka panjang. Gary dan Lara sempat mengalami trauma, seperti tidak percaya diri dan tidak mau bertemu dengan teman-teman di sekolah. Cukup bikin mikir kan teman-teman? Situasi seperti ini bisa terjadi ke siapa saja. Setiap tindakan di media sosial punya konsekuensi. Sekecil apapun tetap berdampak. Gunakan media sosial dengan bijak. Pikirkan dulu sebelum posting, komentar, atau membagikan sesuatu. Supaya kita bisa bermain media sosial dengan aman dan nyaman, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita ingat. Pertama, periksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jangan asal repost kalau belum yakin faktanya. Kedua, gunakan bahasa yang sopan saat berkomentar atau memposting. Ingat, setiap kata bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Ketiga, lindungi privacy. Jangan membagikan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Keempat, pilih konten dengan bijak. Hindari mengikuti tren negatif yang bisa merugikan atau menyakiti. Supaya kita bisa bermain media sosial dengan aman dan nyaman, ada beberapa prinsip penting yang perlu kita ingat. Coba bayangkan, kamu lagi asik scroll sosial media, tiba-tiba muncul postingan temanmu yang isinya cukup sensitif dan bisa bikin orang lain kurang nyaman. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Pertama, share langsung. Kedua, ingatkan dengan komentar sopan. Dan ketiga, diam dan lanjut scroll. Sekarang, coba tentukan pilihanmu sebelum kita bahas bersama. Sudah pilih?
Oke, yuk kita lanjut buat lihat mana pilihan yang paling tepat dilakukan. Pilihan pertama, kalau kita langsung share tanpa cek dulu, ini bisa memperbesar masalah dan bikin orang lain tersinggung. Jadi, ini pilihan yang kurang tepat ya teman-teman. Nah, ini pilihan yang paling direkomendasikan. Dengan mengingatkan secara sopan, kita membantu teman kita memahami dampaknya, tanpa memperburuk suasana. Selanjutnya, pilihan ini bisa jadi tepat kalau kamu merasa konteksnya sensitif dan tidak ingin ikut menyebarkan. Tapi, kalau kamu dekat dengan temanmu, beritahu secara baik akan jauh lebih membantu. Jadi, pilihan yang paling baik adalah mengingatkan secara sopan, kita tetap menjaga hubungan, mencegah penyebaran konten sensitif, dan menunjukkan etika digital yang baik. Sekarang, kamu sudah tahu alasan dibalik pilihannya. Dan dari mini challenge ini, kamu sudah membuktikan satu hal penting, bahwa menjadi pengguna media sosial yang bijak itu bukan soal pintar, tapi soal peka dan mau berpikir sebelum bertindak. Ingat, setiap unggahan bisa membawa dua kemungkinan, membuat orang merasa nyaman atau sebaliknya. Dan pilihan kecil yang kamu ambil, termasuk menegur dengan cara sopan, bisa punya dampak besar untuk mencegah ruang digital tetap sehat. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga penjelasan yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Dengan memahami dampak setiap tindakan di ruang digital, kita dapat turut menjaga lingkungan daring yang lebih aman, nyaman, dan saling menghargai.